Oke, matematika takkan lengkap tanpa contoh, ya. Ibarat laki-laki takkan lengkap dengan perempuan, itulah matematika, ya. Sekarang kita lihat dulu contoh, bagaimana contoh jarak titik ke bidang itu, ya. Yang pertama Bapak buat begini. Ini sebagai dasar ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, maka jarak titik A ke bidang BCGF adalah, nah gitu ya. Maka tadi di sini rusuknya 8 cm. Nah, maka semua rusuk yang 12 ini 8 cm, kayak itu kalau kubus. Oke. Nah, sekarang jarak titik A ke bidang BCGF supaya nampak kita arsir seperti ini. Berapa ya jarak titik A ke bidang BCF? Cara cepatnya ada, yaitu ambil penggaris ukur, nah gitu ya, tapi bukan seperti itu. Ya, kita nggak perlu itu ya. Kita pakai konsep saja. Maka bagaimana cara menentukan jaraknya nanti? Jangan kalian terbayang bahwa ini harus tarik ke bidang ini ke tengah. Jangan ke tengah. Yang perlu kita pahami adalah kita harus menemukan kemana tegak lurusnya titik A ini kalau diproyeksikan ke bidang BCGF. Ya, apakah dia tegak lurus kemari? Ya nggak mungkin kemari. Nah, ini sudutnya lancip. Ya kan, berarti nggak tegak lurus lah itu. Kemana supaya dia tegak lurus? Berarti haruslah dia proyeksikan kemari. Nah, ini dia. Artinya bidang ini kan bisa diperluas seperti ini. Nah, ini bidangnya sebenarnya ya. Ini sebenarnya bidangnya ke bawah. Maka kalau jarak titik A kemari, nggak mungkin kemari tegak lurusnya. Maka tegak lurusnya adalah ke titik B. Maka jarak titik A ke bidang BCF adalah 8 cm. Nah, selesai. Kita tidak perlu menghitung. Nah, itu yang pertama ya. Bisa kira-kira ya. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah jarak titik E ke bidang ABCD, maka jangan tarik ke tengah bidang, tapi upayakan kemana tegak lurusnya. Maka tegak lurusnya nggak mungkin kemari, berarti ke sini tegak lurusnya. Ya, maka inilah jaraknya. E ke ABCD jaraknya adalah EA, yaitu 8 juga. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, nih, kubus ABCDEFGH ya dengan rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHP, BDHF, sorry ya, BDHF. Ini dia bidangnya. Ini bidangnya ya. Jadi kalau kita arsir inilah bidangnya itu. Ini dia. Ditanya, berapa jarak titik A ke bidang ini? Nah, lagi-lagi di sini pemikiran kita jangan selalu kita pastikan bahwa ke tengah itu pasti tegak lurus. Coba kalau kita perhatikan kemana tegak lurusnya ini. Maka sama seperti A ke BC GF tadi. Ya, maka tegak lurusnya adalah A ke B. Maka ini tegak lurusnya kemana? Tegak lurusnya adalah kalau kita tarik sebuah garis A ke C, ini dia. Nah, maka titik A ke C ini tegak lurus di sini. Nah, gitu ya. Tegak lurus terhadap bidang ini. Apakah sudah memenuhi definisi yang dua ini tadi? Yang ini tadi sudah. Mana dia tegak lurusnya? AC tegak lurus dengan BD, tegak lurus dengan, kalau misalnya kita di sini OP, tegak lurus dengan OP, sehingga AC tegak lurus juga dengan bidang BDHF. Paham ya? Nah, sekali lagi, apa yang menyatakan A tegak lurus? AO ini tegak lurus dengan BDHF. Tadi ada definisi.
garis tegak lurus dengan bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan pada bidang, ya, atau yang terdapat pada bidang. Maka begini, AO ini dikatakan tegak lurus dengan bidang karena apa? Karena AO tegak lurus dengan BD, tegak lurus juga dengan OP, sehingga bisa kita pastikan bahwa tegak lurusnya berada di sini. Nah, gitu ya. Sehingga karena tegak lurusnya tepat berada di AO, maka bisa kita hitung AO sama dengan jarak titik A ke bidang BDHF, yaitu sepanjang berapa? AO. Nah, ya. Maka kita ingat AO itu panjangnya setengah dari AC. Ingat ya, pertemuan pertama kemarin, AC diagonal bidang. Kalau misalkan panjang rusuknya adalah 10 cm, maka AC berapa? Ya 10 akar 2, kan A akar 2 kemarin ya. Setengah dikali 10 akar 2. Berarti AO sama dengan 10 kali setengah itu 5. 5 akar 2. Maka jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Coba perhatikan nih. Ini sebagai dasar ya. Kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm ya, 6 cm. Jarak titik E, ini E ya, jarak titik E ke bidang BCD. Ah, coba ya. Jarak titik E ke bidang BCD, ini dia. BCD ini dia. Ini bidangnya. Ya, BCD. Oke. Berapa jarak titik E ke bidang BCD itu? Nah, sekali lagi Bapak jelaskan. Jangan langsung kalian menjudge bahwa titik E ini akan tegak lurus ke tengah bidang. Tidak selamanya dan tidak ada dasarnya. Ya, jadi kemana Pak saya tarik? Apakah E ini tegak lurus ke titik ini, ke garis B? Tidak juga. Ya, apakah jarak E ke BD tidak ada? Nggak mungkin. Karena kalau kita tarik roll pasti ada jaraknya. Iya kan? Nah, permasalahan bagaimana cara menentukannya nanti? Maka di sini nanti ya, definisi bidang itu pun harus kita pahami. Bidang itu di dalam ruang 3 dimensi itu bisa diperluas ya. Maka ini bisa kita perluas bidang BCD ini kepada bidang seperti ini. Sehingga nanti bidang ini sudah diperluas menjadi bidang ABCD. Nah, gitu ya. Yang tadinya adalah bidangnya adalah BCD saja. Ini saja tadi bidangnya yang ditanya. Nih. Ya, ini saja tadi bidangnya. Ketika kita tarik garis titik E ke bidang BCD ternyata tidak memungkinkan atau tak akan pernah sampai kapanpun menghasilkan tegak lurus. Gitu ya. Makanya bidang BCD ini ya, bidang BCD ini kita perluas kemudian menjadi bidang ABCD. Nah, sehingga kalau sudah begini ceritanya, ditanya berapa jarak titik E ke bidang BCD, kita sudah perluas jadi ABCD. Jadi kalau begini nenek-nenek pun tahu bahwa jarak titik E ke bidang ABCD ini jadinya. Yang tadinya hanya BCD karena kita perluas jadi bidang ABCD. Ya, nenek-nenek pun tahu ini berapa jaraknya, berapa dari rusuknya 6, berarti jaraknya adalah 6 cm. Karena tegak lurusnya kemudian sudah di titik A, gitu ya. Paham kira-kira ya? Ini sebagai dasar dulu, dasar. Dan kalian pikir kayak gini semua soalnya? Enggak. Jangan ngarap lah, ya. Tapi kalau ini sudah mantap, yang lain pun pasti bisa. Oke? Tetap optimis saja ya, jangan pesimis.